Siapa yang buka? Lucu banget. Halo. Halo teman-teman. Siapa yang buka? Mana sih? Udah 32 episode. Yang buka siapa lagi-lagi? Ya biar beda. Karena kita pengen ngasih tahu bahwa peringkat kita naik lagi guys. Peringkat kita udah di berapa tadi? Dims 23 ya? 23. Dua Sekarang udah puluh gak perlu tiga. scroll-scroll jauh. Yo, Yes. udah nggak perlu Gila, scroll peringkat jauh. 23 sudah apa? Ah Sudah ini masuk bisa peringkat 23 di podcast Indonesia teratas. 10 besar bisa lah ya. Tapi belum masuk top episode karena Susah. rata-rata kita masih sekitar ya masih kecil lah gitu. Nanti kecil. Kayak gitu. Oke, terima kasih semua buat yang dengar, yang share, Yang udah sama dukung. yang dukung ada emang. Kayak Hah? nggak ada. Ada Kayak tadi nggak ada. kan baru gue kasih kan ada yang mention. Itu bukan dukung, Itu request. request. Ya nggak apa-apa sih. Ya teman-teman nggak apa-apa request. Cuman ya apakah kita dapat orangnya apa enggak ya kita tahu gitu. Ya teman-teman. Tapi nggak masalah. Terima kasih requestnya. Nanti kita usahakan. Tapi kalau misalnya lihat dari 3 permintaan dia sih harusnya salah satu udah dapat tidak ya? Iya. Ya, salah satu udah dapat. Oke deh. Statistika tuh jadi requestan lumayan banyak juga sih. Dan ya, hari ini kita akan ngebahas sebuah jurusan yang mungkin bagi anak sosum ini bakal bingung ya. Kenapa ada orang yang kuliah di jurusan ini dan lulusnya bisa cepet gitu. Nggak relate banget tuh ya. Nggak, kalau yang ngomong kita tuh kayak nggak tahu diri sebenarnya. Kayak ada orang yang masuk statistika ada dan lebih masa depannya lebih cerah daripada jurusan kita nih. Iya. Ya udah, kita bakal ngapain aja nih hari ini, Din? Ya biasa, gua akan ngomongin tentang profil jurusan statistika. Dan ini profilnya sih jurusannya lumayan menarik sih. Nah, kalau ngomongin akreditasi, statistika UI itu akreditasinya masih B sebenarnya. Kalau misalnya dilihat dari sebenarnya B ini bukan karena statistika UI jelek, tapi kalau misalnya kita lihat statistika UI itu baru baru berdiri itu atau baru dibentuk itu tahun 2015 dan sertifikat akreditasinya itu baru keluar tahun 2017 dan lulusan pertamanya pun baru tahun 2019 sehingga akreditasi itu pasti B dulu, nggak mungkin langsung A seperti itu. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan statistika UI, kalau ngomongin akreditasi B ini bukan berarti bukan berarti kampus jurusannya jelek, tapi memang karena kondisinya seperti itu, karena dia masih dianggap sebagai jurusan baru dan dia seingat gue habis itu tahun 2022 akreditasinya dan ya kemungkinan kayaknya sih kalau tahun depan 2023 ketika sertifikasinya akreditasinya keluar ya paling sudah A atau unggul kayak gitu. Dari Tampung 2021 dia sekitar 60 orang dengan rincian SNMPTN 13 orang, UTBK 17 orang dan Mandiri 30 orang. Ini sebenarnya daya tampung kecil sebenarnya. Kalau misalnya ngelihat dari beberapa fakultas gitu ya, atau beberapa fakultas yang ada jurusan-jurusan dengan multi jurusan ini sebenarnya itu anak kecil. Jumlah pendaftar 2020 itu 2.321 orang. SNMPTN-nya 244 orang, UTBK 406 orang, Mandiri itu 1.671. Jadi sebenarnya kemungkinan ini dipengaruhi oleh akreditasi sama dipengaruhi oleh karena memang belum banyak yang tahu tentang apa itu statistika dan mungkin juga dan gue yakin banget yang ketiga adalah karena anggapannya adalah hitung-hitungan kayak gitu yang mungkin nggak salah juga tapi memang kebanyakan yang mau daftar kuliah itu kebanyakan adalah pertanyaan mendasarnya tuh biasanya bukan kerja jadi apa tapi ada hitung-hitungannya enggak gitu dan biasanya kalau ada hitung-hitungannya itu cukup bikin gentar sih kayak gitu. Nah, ini mungkin banyak yang ini ya salah mengira gitu ya, bahwa karena banyak juga yang bilang bahwa statistika itu dari fakultasnya itu teknik dan yang benar kan fakultasnya Gue apa? dulu mikirnya fisik malah atau via
Dulu Iya sih. via gue kira fakultas ilmu akuntansi. Oh, salah. Heeh. Ini buat besti-besti. Oh iya, kita manggilannya besti. Buat Halo, kita sapa dulu dong, Dims. Halo, Heeh. Winnie. Halo ini. Hai Kak. Ini mikrofonnya nyalain aja ya, kalau mau Oh ketawa ya, ketawa aja. Soalnya oke. kita ntar kalau ngejok terus gak ada yang ketawa, garing banget kelihatannya. Oke, siap. Kayak gitu. Kita malas Tadi ngedit. belum selesai tuh. Gue belum ngomongin daya saing. Daya saing tuh 11,15%. Ini sebenarnya tinggi. Apalagi kalau dihitung dari Kalau dihitung dari fakultasnya itu sebenarnya hitungannya ini bukan tinggi. Maksudnya daya saingnya itu rendah sebenarnya. Dengan rincian SNMPTN 4,92%, UTBK 4,43%, dan Mandiri 1,80%. Mandiri ini cukup kecil karena pertama daya tampung, kedua memang yang daftar tuh lumayan. Jadi kemungkinan ini memang SIMAK itu 1,80%. Jadi buat teman-teman yang memang pengen banget statistika, ada baiknya kalian berstrategi untuk fokus di SNMPTN dan UTBK. Kayak gitu. Dia masuk di IPA, masuk di rumpun IPA, biarpun gue merasa dia harus nggak IPA ya. Ya kembali lagi, Mas Nadiem Makarim, tolonglah anak IPS bisa lah ngambil rumpun IPA. Betul. Kami bisa belajar biologi. Bisa. Sama. Beneran deh. Beneran. Itu. Ya pokoknya sekarang kita balik lagi ke ini panggilannya siapa ya biasanya? Winnie, oke. Gue mau ngeluarin jokes, cuman gue takutnya ini udah mainstream banget buat Winnie. Apa tuh? Tini Winnie Biti. Oh enggak mainstream loh. Nggak mainstream. Yang mainstream tuh kapan? Winnie the Pooh. Nah, enggak, gue beda lagi. Apa? Tinky Winky. Jauh banget ya. Itu Tinky Winky Dipsy Winnie. Lala. Selamat. And motherfucking Po. Itu yang serunya itu. Ya ketahuan lah ya umur gue anjing. Nah, Win, ini. Ya. Lo masuk statistika kepentok apa? Ya, bercanda. Gue kadang-kadang suka amazed sama orang-orang yang memilih jurusan-jurusan yang ini dari nama aja udah ketahuan. Ini nyebelin. Maksudnya nyebelin, ini ngitung-ngitung gitu. Ngitung-ngitung tuh biasanya jadi momok yang membuat banyak banget anak SMA di Indonesia itu nggak mau ngambil karena ya banyak hitung-hitungannya kayak gitu. Nah, lo dulu jalur apa? Masuk jalur SBMPTN. SNMPTN nyoba nggak? Nyoba. Apa? Dulu gue ngambil SNM tuh teknik industri. Terus 2 pilihan apa 1 pilihan aja? Seingat gue 2 deh. Yang keduanya juga statistik tapi nggak dapet. Oh, keduanya statistik tapi nggak dapet. Oke. Terus, nah di SBM itu lo ngambil statistika pilihan keberapa? Kedua. Jadi pertamanya tetap teknik industri karena kan ngurutin dari yang tingkat keketatan itu ya. Teknik industri dulu. Sebenarnya itu juga pilihan yang sangat-sangat idealis sih, kayak teknik gitu lah. Kedua statistik, ini yang lebih realistis. Ketiga gizi, jauh ya. Tapi pokoknya gue ngurutin berdasarkan tingkat keketatannya itu. Oh, berarti, nah kan kalau misalnya mau SNMPTN itu kan biasanya ada ada konsul dengan guru BK gitu. Nah, dulu guru BK lo tuh ngomong apa? Lo ngambil jurusannya? Sebenarnya lebih ke ngeliat nilai rapot sama minat, jadi dicocokin gitu. Kamu minatnya kemana? Karena kebetulan di SMA gue itu, ini boleh nyebut nama SMA nggak? Boleh? Boleh. Di Gonzaga kan. Pas di Gonz itu emang dari kelas 11 tuh kita udah ada pengarahan kira-kira lo tertarik di jurusan apa dengan yang namanya tuh live in profesi. Jadi misalkan nih kita minat di kayak gue teknik industri kan dulu daftarnya. Itu nanti kita diberangkatin tuh ke pabrik bir bintang gue waktu itu. Terus di sana kita kayak ketemu sama manajernya dijelasin kalau jurusan ini kerja ngapain gitu.
Jadi biar bisa punya bayangan. Nah dari situ juga berangkat dari situ juga gue bilang ke guru BK gue, ya saya mau teknik industri. Yang kedua baru statistik. Ini menarik ya. Ini langsung dibawain ke pabrik kayak gitu, bukan biasanya kalau gue ke BK tuh ya, Bu, ini saya belajar apa sih, Bu? Nah, ya udah nih, dikasih kontak ini alumni. Gue biasanya gue guru BK karena bolos. Karena bolos ya. Ini keren banget ya, langsung nggak pernah gue ke guru BK guru BK untuk konsultasi nggak pernah. Biasanya karena bolos atau karena dipanggil ya Kak. Buat ngambil barang sitaan. Ya. Tapi itu gue penasaran kalau misalnya itu kan lo kan kalau misalnya ke teknik industri lu perlu di bawah situ. Ada nggak yang unik yang lain? Kayak misalnya ya kalau ada yang suka jurusan bahasa atau sastra, kalau misalnya dia suka ilmu politik, nah dia dibawanya kemana? Ilmu politik dibawanya ke istana? Enggak, biasanya dia diarahin ke jurusan lain. Enggak, biasanya digabung gitu Kak. Kayak pas gue berangkat ke pabrik itu ada teknik mesin, teknik industri, teknik elektro kayak masuk situ juga, kimia, gitu masuk situ semua. Jadi biasanya beberapa jurusan tuh dijadiin satu sekalian. Nah kalau yang sosum kemana gitu? Ada. Ilmu politik Kak dibawa ke Istana Bogor gitu? Enggak, aduh gue lupa Kak. Tapi ada pokoknya. Mereka punya tempatnya masing-masing gitu. Atau enggak, kalau misalkan nggak memungkinkan, ya paling narasumbernya yang didatengin ke sekolah. Nah, kalau saat ini berarti gue kebayang, Dips. Nah, kalau saat ini guru BK-nya nggak bikin gituan lagi, karena tinggal promosiin, nih, link Spotify. Jadi maba. Yo, Nah, nggak usah jalan-jalan lah, kamu dengerin aja di rumah. Tapi keren banget sih, ini podcast sih keren banget. Kita mau bilang keren, kita keren nggak sih, Dip? Gue suka ragu dah aja. Iya, kita belum keren karena kita belum punya editor. Enggak, kadang-kadang kalau misalnya lo dengerin suara lo lagi itu kadang buat rekaman ulang tuh buat gue ngedit apa segala macam tuh kadang kayak anjir ngomong apaan sih gue. Iya. Kadang kayak gitu sih. Kebayang. Tapi kita balik lagi ke Win. Okay. Win, ketika lo kan pasti itu ada konsultasi. Orang kan lo pasti juga ngomong ke orang tua ya. Nah, orang tua gimana ketika lo ngasih ngomongnya pengen teknik industri, terus udah sama pengen statistika. Orang tua lo reaksinya apa? Sebenarnya ada background story-nya sih Kak. Jadi tuh kenapa gue bisa tiba-tiba pilihan keduanya statistik tuh karena dari kakak gue. Dulu kakak gue tuh anak matematika. Oh, itu kakak lo yang mirip itu ya, kembar itu ya? Iya itu kakak gue. Nah, dia tuh anak matematika. Mohon maaf Pak, mohon maaf, jangan internal Pak, saya nggak ngerti. Oh iya, sorry. Pokoknya dia anak matematika kan. Terus intinya waktu itu gue mencari jurusan yang notabene, tanda kutip, gak sibuk praktikum. Karena gue punya kesibukan lain yang juga penting di luar kampus, yaitu gue pendidikan musik kan. Gue sekolah musik gitu. Terus udah mau kelar itu, udah 1 tahun lagi tuh kelar. Jadi daripada gue ngorbanin itu, gue cari yang masa depannya terjamin, tapi juga gue nggak sibuk di lab gitu loh. Karena jurusan-jurusan lain kan yang bikin makan waktu adalah lapraknya, praktikumnya, atau bikin maketnya kalau arsitek gitu kan. Nah, ini menarik banget nih. Kenapa nggak masuk sejarah aja? Sejarah ya dapat. Nah, itu Kak, gue tuh bego di sosum. Beneran. Padahal kalau masuk sejarah bego di sosum juga bisa lulus. Saya? Beneran Kak, sejarah gue tuh pas-pasan banget pas SMA. Bentar, lo IPA IPS? IPA, oke. Berarti dapetnya kelas 1 ya? Kelas berapa sih? Kelas 11 ya? Ini nggak sih kalau jurusan? Iya. Kalau di SMA tuh 11 ya. Ya. Memang. Nah ini menarik sih dari cerita ini yang tadi mungkin bakal dilanjutin lagi sama dia bahwa laprak nih buat besti lo juga harus mikirin ya. Ternyata beban hidup lo tuh nanti nggak di soal materi doang sama matkul, tapi laprak ya buat yang jurusan teknik ya. Jadi kalau misalnya itu lo perlu pertimbangin lagi. Tapi memang dari laprak itu bakal ngebentuk karakter banget Dims ya. Ngebentuk karakter lo yang tahan banting gak sih? Ya kita nggak tahu ya karena kita si laprak. Ya kan, kita si laprak.
Kita satu-satunya laprak kita adalah ke Perpusnas sama Arsip Nasional, itu laprak kita, dan itu pun nggak kayak laprak, gitu ya. Jalan-jalan. Cuma baca gitu. Nah tapi menurut gue ya kalau misalnya dari yang interview yang kita kemarin interview beberapa orang ya yang memang hidupnya setengahnya di lab gitu, setengahnya di laprak, ya memang laprak itu jadi satu mungkin jadi momok, kedua jadi memang kayak ada tantangan lebih memang. Nah balik lagi ke ini. Lalu itu ceritanya udah kelar belum? Si Winnie tadi. Iya, balik lagi ke Winnie, maksudnya terusin yang tadi. Berantem lagi dah. Capek bener. Akur-akur. Ya, boleh Ben, coba terusin gimana tadi latar belakang kan apakah kalau tuh matematika terus gimana? Nah, terus pokoknya karena dia anak matek, dia saranin, ini di matek gue gak sibuk loh, gue bener-bener cuma belajar aja, tugas, udah gak ada apa-apa lagi. Kalaupun praktikum, jadi kita tuh punya lab, tapi labnya isinya komputer. Kita di praktikum itu belajar mengoperasikan program-program yang kita pakai di kuliah gitu lah pokoknya. Oke. Nah, ya udah, terus abis itu jadi gue masih punya banyak waktu kan buat yang sekolah musik gue itu. Nah, jadilah gue kayak, boleh juga nih statistik. Oke. Jadi, nah itu kan statistik. Sorry, maaf, ketinggalan suku. Tapi gue tuh nggak suka banget yang nurunin rumus, pembuktian rumus, pokoknya ngulitin rumus gue nggak suka. Gue lebih suka main di data. Siapa yang suka? Siapa yang suka juga? Kayaknya nggak ada yang suka. Gue. Saya nggak suka. Pokoknya daripada gue mesti nurunin rumus yang abstrak dan gue nggak ngerti konteksnya, lebih baik gue pusing ngitungin data. Itu kalau gue kan kayak lagi perspektif, mungkin point of view orang beda-beda. Betul. Nggak apa-apa. Kita mah ya udah setahu lo aja, sepengalaman lo aja, seingat lo aja. Kita mah nggak informatif banget. Yang penting lucu kita mah. Ini podcast. Nah lanjut. Nah kan itu tadi gue ngomongin adalah kan itu berarti tadi ada influence dari kakak lo juga yang sebenarnya kalau gue dibilang gue matematika nggak sibuk kok. Iya sih nggak sibuk, tapi gue nggak bakal percaya gitu. Nah kan lo kemudian pasti ngomong dong ke orang tua gitu. Nah orang tua reaksinya gimana? Terutama misalnya teknik industri, ya mungkin itu punya stigma atau punya kesan cowok gitu ya. Dan sedangkan lo pengen masuk teknik gitu, ada itu nggak ada feedback dari orang tua itu gimana? Mereka untuk statistikanya setuju, tapi kalau untuk tekniknya mereka sebenarnya setuju, cuma agak-agak ngapain sih? Ya. Karena bener kata mereka sih, gue baru mengerti itu sekarang, kalau masuk teknik itu memang banyak diperlukan dan masa depannya tuh cerah lah istilahnya. Tapi banyak juga orang masuk teknik karena idealis, karena kesannya kayak, gue anak teknik keras kayak gitu kan. Padahal belum tentu dia masa depannya lebih cerah dari jurusan-jurusan lain gitu, kayak misalkan kedokteran, akuntansi gitu kan, banyak juga yang sukses. Nah jadi intinya orang tua lebih setuju ke statistika karena itu lebih realistis. Di kehidupan nanti ya gue udah jelas gue mau ngapain. Dan teknik industri itu salah satu jurusan yang nggak ada stigma untuk cowoknya sih, kalau yang dari pengalaman gue dulu. Oh gitu ya? Cowok banget itu yang elektro, mesin tuh. Kalau industri nggak banyak temen gue cewek yang teknik industri. Oh gitu ya? Mungkin nanti kapan-kapan kita cari. Kita anak UI tapi nggak apa-apa. Slow. Kita mencoba untuk menghadirkan nanti kalau dari teknik mesin mungkin kita usahain banget yang cewek kali, Dims ya, biar menarik. Kita usahain, iyalah kita usahain buat itulah, buat yang menarik. Maksudnya yang menarik dalam arti kan kita pengen dulu keperawatan kita ngundangin cowok gitu kan. Atau misalnya teknik mungkin kita ngundangnya yang perempuan gitu, biar ngelihat perspektif dia aja gitu. Nah lanjutnya kan ini statistika udah. Lo sempat simak nggak? Sempat. Jurusannya sama? Apa lo masih mau nyoba teknik industri lagi berarti?
Sebenarnya teknik industri pertama karena keketatannya paling susah. Oh ya. Soalnya sebenarnya gue ngeliatnya ya udah memang lo mungkin karena benar-benar pengen aja kali ya. Jadi lo nyoba lagi gitu. Nah, kan lo keterima nih pilihan kedua. Jadi ini sebenarnya yang paling kita incar tuh adalah yang keterima di pilihan kedua sebenarnya. Oh gitu. Iya, soalnya kita merasakan bahwa lo ketika pilihan kedua, lo merasa nggak sih ketika lo di awal-awal masuk itu, atau misalnya ketika lo SBM, oke nih keterima di SBM, lo yang keterimanya di pilihan kedua, perasaan lo gimana? Tetap seneng banget sih Kak, karena ya gue dapet kuliah, gue keterima di PTN, dan jurusannya bukan yang gue nggak mau, gue juga mau statistika. Iya. Tapi Nah, BTW Kak, sorry, zaman aku itu tuh SBM, habis itu tes SIMAK dulu, baru pengumuman dua-duanya di akhir. Jadi kita nggak tahu keterima SBM atau enggak. oh iya benar-benar, gue benar-benar ingat gue tuh baru 2019 atau 2020 itu yang SIMAK-nya jadi pengumumannya terakhir. Soalnya memang banyak kejadiannya adalah di SBM keterima, tapi bukan pilihan pertama. Kemudian dia nyoba lagi SIMAK, kemudian SIMAK-nya keterima, SBM-nya jadi kosong. Kayak gitu. Atau dia mencoba mandiri, tapi mandirinya kampus lain gitu. Dan itu keterima dan SBM-nya jadi kosong. Jadi ada beberapa jurusan yang memang kuotanya tidak terpenuhi gitu. Jadi gue ngelihat sebenarnya kayaknya setelah 2019 itu mungkin itu strategi kampus biar kuota dia terpenuhi gitu. Kayak gitu. Nah, lanjutnya adalah kan statistika nih. Lu itu pilihan kedua. Lo kemudian memutuskan lagi buat SIMAK, tapi SIMAK alasannya karena pengumumannya memang barengan ya. Pengumumannya barengan. Jadi bukan karena itu ya. Berarti bukan karena memang lo masih kebayang-bayang pilihan pertama lo. Bukan. Itu bukan ya. Nah, ketika lo keterima statistika, lo pernah nggak sih ngerasa kayak apa tahun depan gue coba lagi ya teknik industri kayak gitu-gitu, pernah nggak? Nggak pernah sih sejujurnya. Kalau di awal-awal masuk pasti tetap ngerasa kecewa ya, kayak gue nggak keterima pilihan pertama, gue harusnya jadi anak TI gitu. Tapi setelah dijalanin kayaknya oke aja gitu. Maksudnya apa ya, kayak berarti lo nggak ada tuh fase di mana kayak lo kebayang-bayang pilihan pertama lo kayak gitu-gitu? Enggak sih. Nggak ada ya. Soalnya banyak juga yang gue nggak tahu, ada juga kita pernah wawancarain yang memang ya udah ada yang pindah jurusan tapi memang alasannya bukan karena kebayang-bayang sama jurusan pertamanya. Nah, kalau misalnya terus abis statistika lo keterima, terus lo punya bayangan gak sih dulu tuh statistika belajarnya kayak apa pas SMA gitu? Pasti kan ada dong bayangan kayak ada. Anjir berarti gue akan belajar ini. Ada. Terus realitanya gimana? Realita lo 3,5 tahun tuh sesuai dengan bayangan lo atau enggak sebenarnya? Sebenarnya dibilang sesuai iya, tapi sesuainya mungkin cuma kayak 5%-an gitu. Nyata jauh di luar ekspektasi gue. Jadi pas SMA, karena gue anak IPA juga, kan matematikanya beda ya sama IPS. Di situ gue juga belajar ilmu peluang, ada 10 kunci nih, peluang keambil kunci yang ini berapa, kayak gitu. Terus juga belajar tentang statistika basic lah, kayak rata-rata, variansi, gitu-gitu. Tapi kan kalau di SMA, ya pokoknya ini rumus, lu apalin, ntar pas ulangan lu pakai dah tuh rumus. Oke. Nah, realitanya, gue belajar itu tuh, yang mean rata-rata, itu tuh cuma diselipin di salah satu materi. Jadi misalkan gue lagi belajar bab ini, ya nanti muncullah rata-rata variansi itu kepake. Tapi itu benar kayak cuma sebagian kecil banget dibanding konteks yang sebenarnya. Statistika itu lebih ke ilmu peluang. Benar-benar peluangnya dibahas tuh dari teorinya, metodenya, terus kita juga main sama data kan. Jenis-jenis datanya apa aja. Terus kalau datanya kayak gini, mau dicari yang kayak gini tuh pakai metode yang mana.
Kalau datanya kayak survei, kayak skala Likert, itu beda lagi caranya. Kayak gitu sih. Nah, terus di kuliah ini tuh kita nggak ada lagi yang namanya ngafalin rumus. Rumusnya kan susah-susah tuh, Kak. Ya, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Susah, nggak tahu saya susah apa. Iya, rumusnya tuh aneh-aneh deh. Yang distribusi inilah, rumus ini. Itu tuh kalau kuis atau UAS, itu dikasih rumusnya. Di bawah soal tuh ada daftar rumus. Gitu. Cuma dikasih semua, brek. Lu mau pakai yang mana ya lu pilih dah. Masalah bener atau enggak, ya itu lo yang tahu. Pakai metode mana. Dan ini balik ke stigma yang tadi awal gue bilang ya, Kak, kalau kan ngitung banget, lo nggak pusing, kepala lo nggak botak apa. Enggak. Kita tuh kalau ngitung pakai kalkulator. Gimana? Kita kalau ngitung pakai kalkulator, kalau ngitung pakai kalkulator. Gitu. Oke. Jadi benar-benar belajar logikanya. Kenapa dia mesti pakai ini? Gitu. Oke, berarti yang sebenarnya dituntut banget sama jurusan lo statistika itu adalah bagaimana logika berpikir lo. Benar. Kayak gitu. Benar. Oke. Nah, nih sekarang mundur lagi nih. Sorry ya Win ya. Kita podcastnya begini nih. Maju mundur gitu kan. Karena kita berdua seingat kita aja. Gitu. Gua sama Adip aja dari tadi pandang-pandangan kan karena itu nggak ada yang ngerti lagi istilahnya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti bilang aja, Kak, aku carikan bahasa manusianya. Ya, tolong dicarikan bahasa manusianya. Siap. Kalau gue penasaran gini, Win. Kita kita anak sosok tapi sosokan ngundang anak saintek. Ya biarin aja, biar ya demi engagement right. Iya. Nah, gue penasaran gini sih, ketika lo kan udah dapat ilmu ya, statistika gitu, ada nggak sih yang lo gunain beneran buat realita hidup lo secara langsung? Karena dulu gue berpikir, nih kalau misalnya gue statistik gue bagus, kemungkinan gue kalau main poker menang mulu ya gitu. Ya. Bener, itu dosen gue tuh cerita kayak gitu. Ada filmnya juga? Ada film juga. Film apa? Gue lupa apa. Ada film kayak gitu, dia pakai ilmu buat menangin poker. Iya, dan itu selalu dijadiin contoh buat pelajaran stat gue sama si dosen ini. Kalau misalnya yang berhubungan dengan statistika, ada film boleh teman para besti cari, ada film namanya Moneyball. Moneyball itu cerita tentang tentang seorang seorang penjudi yang bukan penjudi, sorry. Dia pokoknya dia manage buat tim baseball, tapi dia manage tim baseball itu dengan statistik kayak gitu, dan dia memang sangat pakai statistik sekali, dan bagaimana misalnya dia mengincar mengincar pemain-pemain yang secara statistik bagus tetapi tidak terlalu diperhatikan, sehingga ketika dia transfer pemain itu, ketika dia beli pemain itu, dia bisa menjualnya lebih mahal karena sebenarnya statistiknya bagus kayak gitu. Oke, lalu dijawab dulu. Ada lagi nggak? Enggak, tadi maksudnya ada lanjutannya nggak? Kalau in real life kayak kehidupan sehari-hari banget sih sebenarnya enggak ya, tapi yang gue dapat paling penting dari statistika, bukan cuma stat sih, dari jurusan departemen matematika, mau matematika, stat atau aktu, itu adalah pola pikirnya. Ini cutting juga sudah membuktikan sendiri kalau ya lulus dari situ, yang kuat kita adalah analytical thinkingnya. Kita berpikirnya tuh sistematis. Nah, itu yang dibentuk. Jadi kalau misalkan untuk kehidupan sehari-hari, paling itu sih yang paling bermanfaat. Soalnya sering sekali beberapa jurusan misalnya yang kita interview itu kayak misalnya kemarin ilmu komunikasi itu dia kadang ada kayak refleks ketika dia ngeliat iklan dia akan refleks dalam hati itu ngejudge iklan itu gitu. Kayak gitu, kayak atau misalnya misalnya gue sebagai anak sejarah, ketika gue baca artikel atau misalnya baca thread di Twitter misalnya yang tentang sejarah, terus gue akan dalam hati akan ngejudge gitu, karena misalnya kayak dasarnya kurang, apa sumbernya kurang kayak gitu, gue akan ngejudge. Sama seperti mungkin Adip gitu kan, mungkin Adip gatel ketika misalnya ada orang nulis dengan tata bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar di forum-forum internasional,
resmi kayak gitu ya. Kayak Sebenarnya gitu. Jadi kalau masalah judge gitu ada juga. apa? Jasa apa? Misalkan nih ada kayak nonton berita aja gitu, terus dia bilang presentasi atau kemungkinan si A terpilih atau kemungkinan ini, terus dia nyebut berapa persen. Nah itu pasti dalam kepala gue udah kayak, tau dari mana? Emang datanya kumpulin dari mana aja? Menyeluruh nggak seluruh Indonesia? Atau cuma Jakarta doang nih, terus lo bilang untuk seluruh Indonesia gitu. Ya, sampelnya gimana nih? Nah, itu. Sampelnya jangan-jangan lu ngambil sampelnya cuma di daerahnya yang memang kuat. Benar. Si kandidat anu. Dan Di itu Depok. dosen gue pernah cerita, Kak, itu kejadian beneran. Makanya kenapa stasiun TV A sama stasiun TV B itu persentase pemilihan tuh bisa beda. Karena kayak gitu. Ya, itu bukan dimanipulasi, bukan bohongan, tapi memang ada perspektif yang bisa dipakai, gitu kan? Itu nggak sih? Jatuhnya manipulasi, Kak, karena dia bilangnya untuk seluruh Indonesia. Kayak gitu. Jatuhnya manipulasi. Orang stat tuh sensitif banget sama kayak gitu. Soalnya kalau sejarah itu ada yang namanya perspektif, dan kayak misalnya lo ngangkat orang itu kan pasti ada baiknya, ada jahatnya ya. Iya. Nah, ketika lo pengen dukung, ketika lo ngangkat baiknya aja itu bener gitu. Secara metode itu bener gitu. Tanpa lo mengangkat yang misalnya yang kurangnya dia gitu. Kalau di sejarah seperti itu. Nah, pas maba itu yang pertama kali lo dapet ilmu yang terkait dengan jurusan statistika. Itu apa? Yang stat ya? Yang stat. Kalau misalnya yang universitas kan kita kemarin udah dibahas. Ini sih MedStat, metode statistika. Itu yang paling mendasar. Terus kan karena kita masuk ke departemen matek, kita dapat matematika dasar juga. Dan semua dari prodi lain, kimia dasar, biologi dasar gitu. Oh gitu. Dapat. Oh, lu dapat biologi dasar, kimia dasar. Pressure dong berarti. Dasar. Dapat. Iya nggak sih? Pressure nggak sih ketika lo ngira lo coba kan ngitung terus, dapat biologi. Iya kayak gitu jadinya hoki-hokian aja sih, dapat dosennya enak atau enggak. Karena bukan cuma di matek tapi di MIPA semua jurusan tuh kayak gitu. Misalkan gue anak matek, pasti matesku susah banget, susah setengah mati. Tapi giliran buat jurusan lain itu digampangin sama dosen. Dan sebaliknya gue juga gitu. Iya sih, memang kalau misalnya fakultas biasanya memang ada dasar-dasar yang memang jadi sama semua gitu, semua dapat. Kalau FIB itu, FIB apaan nih ya? Lupa gue. Kita dapat apa sih di semester pertama? Seinget, kalau misalnya itu pengantar teori kebudayaan, seinget gue ada. Nah, itu kan lo belajar biologi dasar segala macam. Nah, untuk misalnya tadi namanya matematika statistika ya? Metode statistika. Metode statistika. Sama itu ada logika dan himpunan. Oh, logika dan himpunan. Nah, itu udah langsung hitung. Langsung hitung-hitung. Ngitungnya cuma dikit. Lebih ke metodenya itu. Oke, sekarang ngomongin metode. Mungkin sedikit ya, dan ya mudah-mudahan ini bisa bahasa manusianya ya. Iya. Metode statistika itu sebenarnya ngomongin apa aja? Apakah hanya metode penghitungan? Atau metode kalau misalnya itu metode, apakah termasuk metode sampling misalnya? Kayak gitu-gitu, atau lebih luas dari itu? Karena masih dasar, jadi cakupannya juga belum terlalu luas sih, tapi kayak dasar-dasarnya dapat semua. Metode statistika itu buat membahas kalau ada data kayak gini, cocoknya pakai metode yang mana. Kayak gitu, jadi metode pengolahannya. Kalau metode sampling itu nanti ada matkulnya sendiri. Oh gitu. Nah, kalau misalnya gue tadi mau nanya apa? Nah, kalau misalnya ini semacam internet. Kita kadang di kuliah tuh dapat kayak pengantar, dasar, yang sebenarnya nggak nganterin apa-apa gitu, nggak nganter kemana-mana gitu, dan nggak dasar-dasar banget gitu loh. Ini matematika dasar kan apa ini gitu, kayak gitu. Tapi berarti memang matematika dasar, biologi dasar yang lo dapet memang itu ya, pasti beda dong dengan yang di SMA. Beda. Nah, bedanya tuh apa ya? Kalau
Maaf, kalau yang biologi, Telan dulu makanan. kalau yang biologi fisika kimia tuh sama yang di SMA, yang beda matematika. Oh, sama ya? Nah, Nah, kalau matematika bedanya apa? lebih mendalam. Kayak misalkan tahu ini nggak integral sama turunan? Nggak tahu, Ya tahu. enggak lah. Dimas nggak tahu, gue tahu. Apa? Tentu saja enggak. Bahasa Tugas nih, kita ngomongin tugas. Lo tahu lo, sebelum tugas ini dulu. Kalau gue penasaran dah, prakteknya orang matematik apa? Orang statistika selain itu prakteknya apa sih? Ada nggak sih prakteknya? prakteknya pakai software. Oh, lu nggak ke lapangan gitu nyurupein? Misalnya, aja ngambil data dari website. Yang penting metodenya. Oh, jadi benar-benar yang dipentingin di sini metode ya. Benar. Gue tuh soalnya metode. soalnya apa? Gue sama kayak Adib. Gue tuh mikir anak statistik tuh bakal misalnya kalian diangkut pakai truk gitu, terus kalian diturunin di mana gitu. Oke, kalian bertiga tolong data orang-orang yang suka ciki di daerah ini. Terus kalian nanti kalian bikin laporannya. Gue tuh mikirnya begitu. Enggak, itu mungkin kalau misalkan kayak di BPS terus mau ngumpulin data gitu, ya itu orang survei jatuhnya, kayak orang lapangannya. Orang statnya mah ya di belakang meja aja gitu ngitung. Oh, berarti stat ini lebih kepada pengolahan data yang sudah ada, pengolahan data mentah, bukan mengumpulkan data mentahnya ya. Bisa, sebenarnya juga diajarin cara ngumpulin, tapi biasanya anak stat tuh males karena kan ngumpulin data susah ya kan. Iya, udah Winnie di belakang layar aja, yang ke lapangan gua sama Dimas. Nah, ya, asalkan ada duit rokok. Iya lagi, kita lagi, benar lagi. Iya. Biasanya tuh itu tuh apa broadcast lowongan kerja survei itu biasanya tuh mampirnya di anak FIB itu. Bener lagi. Aduh. Gue penasaran deh, anjir, kita selama ini kita interview orang, kita kan kerjaannya cuman ngata-ngatain jurusan kita ini. Jadi orang-orang makin dikit aja ini yang ngambil sejarah sastra Indonesia. Ya biar udah kelatih kalau lo mau masuk nih jurusan FIB. Biar lo kalau lulus itu ini yang coy, gimana lo survive. Ya kan kita pernah bilang juga, di FIB tuh yang lo dapetin lebih kebahagiaannya gitu. Ya, lebih kebahagiaan kecuali lo masuk sastra Cina. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin itu berarti tugas-tugasnya itu adalah kebanyakan adalah lo dilatih untuk ngolah data. Gitu nggak sih? Kalau misalnya garis besar iya, tapi itu udah tahun kedua akhir sama ketiga lah. Kalau awal-awal ya masih belajar yang teori-teori banget gitu, pembuktian rumus, logikanya itu sih dilatih itu. Berarti tugasnya tuh makalah atau untuk awal-awal ya? Bentuknya apa? Tergantung mata kuliahnya. Dari awal sampai akhir ya, nggak nentu. Maksudnya bukan berarti semakin tua lo tugasnya jadi ini, enggak. Tergantung mata kuliah masing-masing. Kalau emang disuruh ngitung, ya lo dikasih PR hitung-hitungan. Tapi makin ke atas, karena udah semakin menjurus dan udah semakin matang, jadi kebanyakan makalah. Oh gitu. Tapi makalah ya berarti isinya statistik doang dong. Diagram gitu ya. Enggak? Ya, ada teorinya, ada metodenya dibahas cara hitungnya. Oh, jadi kalau misalnya ini gue nangkep dari penjelasan lo adalah tugas-tugas lo adalah bagaimana menjabarkan argumentasi terkait dengan misalnya tentang pengolahan data, benar nggak? Iya, benar. Kenapa kita harus pakai yang itu? Dasarnya dari mana? Benar. Oke. Ya, sebenarnya kalau misalnya mau buat besti sebenarnya sederhananya kalau di UI itu sebenarnya ya udah cuma ngelatih logika lo aja, karena memang beberapa jurusan yang kita interview selama ini ya udah bukan cuman ya, maksudnya yang dilatih itu ya udah berpikir kritis, logika berpikir, metode berpikir, sebenarnya 3 itu yang dikembangin gitu. Jadi sebenarnya buat anak-anak teman-teman besti yang mau ngambil UI, nggak usah takut kalau misalnya memang lo agak lemah di hitung-hitungan. Misalnya bukan agak lemah tuh maksudnya bukan lemah banget ya, maksudnya bukan kayak gua sama Adib, tapi
yang agak lemah aja tapi bisa ditingkatin karena ketika matematika lo lemah sebenarnya itu kalau gue ngeliatnya adalah bukan yang lemah tuh bukan lo nggak bisa ngitung tapi lebih kepada memang logika berpikirnya memang lo belum cukup aja belum pas untuk di matematika seperti itu. Ya udah, kalau nih Sabi nih, kagak Sabi berarti. Apaan Sabi? Sabi Winnie kita ajak menghitung statistika analitik kita yang membingungkan. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Datanya belum banyak. Datanya belum banyak. Data apaan? Data itu analitik kita, analitik Spotify, analitik podcast. Hah, itu ada jurusannya lagi, itu ada peminatannya lagi tuh. Oh iya, mantap tuh. Nanti kita omongin. Nanti kita omongin. Nah, kita ngomongin matkul aja dulu. Nah, matkul yang menurut lo atau menurut sebagian besar anak statistika menjadi momok atau horor yang wah ini sulit banget sih. Ya. Ada nggak? Analisis real. Apaan? Gue yakin semua mahasiswa. Enggak, gue tadi mau nanya gitu ya. Gue mau nanya analisis real apa gitu. Terus kayak sadar diri, si ngerti. Belum tentu juga ngerti kita pas dijelasin. Jadi untuk besti tolong nanti abis kalian denger ini tolong banget ya. Jangan nanya-nanya sama kita. Ya. Oke, gimana tadi analisisnya? Ya, ini momoknya bukan buat anak stat doang. Itu matkul wajib satu departemen. Jadi anak mat, stat, dan ap tuh pasti setuju sama gue. Analisis real ini, begitulah. Dia itu membuktikan suatu hal yang mungkin menurut orang-orang awam tuh ya udah pasti begitu. Kenapa lu pertanyakan lagi gitu? Tapi di matkul dipertanyakan kenapa, misal, kenapa 1 itu lebih besar dari 0? Warning. The minute of silence. Itu bukan hening. Gua bahasa Indonesia, ilmu sejarah. Sumpah gue interview baru kali ini gue merasa bodoh banget. Anjir, gue sampai bingung ini mau nanya apa bangsa. The minute of silence gitu. Aduh ya Allah. Itu langsung mengeningkan cipta gitu. Apa? Kenapa satu lagu? Anjir nih gue sampai kepikiran pemimpi kayaknya. Kayak kita mesti ganti-gantian deh hostnya deh. Kayak kita harus nyari hostnya tuh anak sentek. Ya anak salah satu dari kita gitu. Bisa kirim CV ke FTD. Ya buat anak sentek yang tertarik bikin podcast bisa kontak bisa DM kita ya. Karena kayak kita butuh nih. Kayak gue mikir kayak nek gampang nih. Ntar gue ngulik-nguliknya gampang. Soalnya idealnya kan ketika si Winnie bilang itu, oh gue tahu tuh, nih baju gitu-gitu kan. Oh iya, jadi afirmasi aja. Kalau kita malah mengeningkan cipta gitu. Upacara. Kita kayak, ya Allah itu apa lagi? Oke, lanjut. Analisis real. 1 lebih besar daripada 0. 1 lebih besar dari 0. Gue nggak mau nanya kenapanya. Gue nggak mau bahas itu. Please, gue nggak mau bahas itu juga. Karena podcast kita, ya, gue nggak tahu ya. Maksudnya, ya karena podcast gue harusnya lucu ya. Podcast ini harusnya lucu. Gue cuma mau nanya, kenapa lu menganggap atau teman-teman lu menganggap itu sulit? Karena itu yang mengasah logika banget justru sebenarnya. Jadi cara menjawab soal-soal analisis real itu adalah kita pakai teorema. Benar-benar diajarin dari teorema sekian dikatakan kalau ini, maka dari itu ini sama dengan ini. Oleh karena itu nanti lanjut nyambung ke teorema berikutnya. Lanjut lagi ke lema. Lema itu adalah lanjutannya dari teorema gitulah. Jadi jawabnya itu benar-benar pakai dasar. Gue sampai googling loh dan ketemu WordPress-nya yang nulis itu. Kenapa 1 lebih besar dari 0? Bener kan? Gue nggak bohong kan? Bentar, gue boleh minta 1 menit nggak sih? Gue mau nangis dulu di pojokan. Buat besti-besti yang penasaran sama pertanyaannya Winnie, ada ya WordPress-nya, tinggal dibaca. Nah, terus tapi dulu tuh gue diajar sama dosen legendaris lah. Tahan, jangan sebut nama. Tolong. Jangan sebut nama. Katakan ya legendaris saja. Ya legendaris ya. Berhenti di situ. Oke, kenapa? Legendaris. Kenapa legendarisnya? Karena dia udah almarhumah. Oke, terus? Dia tuh
kalau ngajar udah nggak liat buku. Udah dia hafal. Dan yang dia tulis semua itu sesuai urutan semua di buku. Gila, ini dosen emang keren banget. Ya mungkin buku itu dia yang bikin. Enggak, bukan. Dosen gue buku, dia nulis buku 800 halaman, dia ingat semua karena dia yang bikin. Iya, karena dia yang bikin. Enggak, dia bukan dia yang bikin, tapi memang dia emang sangat passionate untuk ngajar matkul ini gitu. Oh gitu. Atau misalnya mungkin kalau misalnya kita dulu mungkin ada yang nanya sama dia ya, kenapa saya bisa? Ya itu yang bikin buku itu murid saya. Oh benar juga. Enggak, ini orang luar Kak. Oh, orang luar. Oke. Itu jadi banyak yang nggak lulus ya? Iya, bahkan sampai 3 kali nggak lulus ada. Oke. Namanya apa tadi? Analisis real ya? Iya. Analisis real. Oke, buat teman-teman yang mau gabung ke Departemen Matematika, silakan. Saya nggak tahu lo harus ngapain. Dengan pilih jurusan lain nggak sih? Silakan belajar analisis real dari sekarang. Ya, silakan. Tapi bukan nggak bisa dilewatin lah, bisa. Ya, buktinya Winnie lulus kan. Buktinya lulus matkul itu. Ya bisa dilewatin, cuman ya susah. Ya kita pengen ini sebenarnya. Makanya kenapa kita nanya itu, karena kita sebenarnya pengen ngasih tahu bahwa kuliah tuh nggak selamanya menyenangkan. Bahkan kayak kuliah tuh kebanyakan nggak menyenangkan, ya nggak sih? Setuju. Ya nggak sih, kebanyakan tuh nggak menyenangkan. Makanya kita pengen ngasih ke teman-teman bestie-bestie itu, ini loh sulitnya kuliah gitu loh. Bahkan kayak kita ngerti kok kalau misalnya lo gara-gara denger podcast ini terus lo nggak jadi milih jurusan yang tadinya lo pengen pilih. Kita ngerti kok. Kenapa? Karena memang kita tujuannya itu. Benar. Tapi gitu. Momok dari matkul itu sampai membuat, kan ada ya, maksud gue kalau kita di UI nih ada matkul yang kalau misalnya lu nggak lolos ini bisa-bisa lu bakal nggak memenuhi SKS dan di DO ya. Ada nggak sih sampai kayak gitu? Atau gini, apakah matkul itu berpengaruh ke ngambil matkul lainnya? Misalnya kalau misalnya nggak lulus metode sejarah, berarti nggak bisa ngambil seminar sejarah, dan otomatis berarti gue akan lulus 4,5. Matkul syarat gitu ya? Matkul syarat gitu. Kalau untuk stat sama aktu enggak, tapi kalau untuk anak mat, setahu gue iya, dia prasyarat untuk analisis 2 deh kalau nggak salah. Okay. Nah, tapi kalau untuk jurusan gue itu nggak ngaruh, tapi itu matkul wajib departemen. Jadi kalau lo belum lulus itu, lo belum bisa lulus. Oh ya, tetap aja harus lo ambil ya, berarti ya. Harus lulus. Kayak gitu. Nah, itu kan matkul paling sulit menurut lo gitu ya, maksudnya. Ya bahkan mungkin nanti kita kalau wawancari matematika, ayo analisis lulus Kak. Sama seperti kita nanya anak rumpun ilmu kesehatan, biomedis dasar gimana kemarin? Yes. Baru kelihatan jago gitu. Anak FK kita tanya, neuroscience Anda gimana? Iya, neuroscience Anda gimana? Saya kemarin lulus. Kita jadi tahu ya. Nih gue jadi kepikiran juga ya buat orang-orang di sini yang pengen pas ngumpul ada jurusan lain di circle lo dan lo pengen ada bahan, ya lo dengerin podcast ini, lo jadi tahu. Ya. Atau lo lagi PDKT sama misalnya jurusan lain, ya kan? Kayak di mana kemarin matkul neuroscience-nya susah nggak? Langsung diblok. Mengingatkan trauma. Enggak, paling habis dengerin podcast kan lu. Tapi ini bisa kalau kalian mau, ya mungkin mau tinggal sama jurusan lain biar nggak terlalu kepo banget, atau terlalu biar nggak terlalu nggak tahu banget, terlalu gelap banget. Nah kalau misalnya itu kan tadi matkul paling sulit, gue nggak akan nanya matkul paling mudah, tapi lo ada nggak matkul yang menurut lo tuh paling berkesan banget, yang kayak gue nggak nyangka nih gue dapat matkul ini di statistika gitu? Ada. Apa tuh? Psikometri. Nama matkulnya psikometri. Gue dengernya udah. Aduh, apa lagi? Nah, ini bahasa manusianya nih. Jadi matkul itu sebenarnya banyak dipakai untuk anak-anak psikologi. Ini udah pernah wawancara Psikologi belum? Belum. Dan kita nanti udah bekal. Oh gitu. Psikometri. Nah, psikometri. Jadi dia tuh emang khusus mempelajari cara mengolah data survei, terutama yang pakai skala Likert tuh. Gitu. Skala Likert apa itu sih? Ya satu matkul belajar tentang skala apa? Sorry. Likert yang
sangat tidak setuju, menengah, gue baru setuju, gitu. tahu Oke, tuh skala namanya. 1 sampai 10. Dari 1 sampai 8, kamu ada di mana, kayak gitu. Itu namanya skala Likert. Nah, itu cara ngolahnya beda lagi sama data-data biasanya. Itu biasanya matkul yang paling dibenci sama anak psiko. Tapi kalau di SAT itu matkul yang lumayan tanda kutip nggak terlalu susah dibandingkan matkul-matkul lain. Oh iya tentu saja, karena yang satu suka ngitung, yang satu masuk itu karena nggak mau ngitung. Bener juga. Udahlah, emang udahlah sejarah sama sastra Indonesia aja lu masuknya, udah bener lah. Iya. Nggak ada ngitung-ngitung. Masuk belajar dongeng, ya kan? Iya. Masuk kita belajar ini didongengin. Ya, Iya. dari era Soekarno. Wah, enak banget. Iya. Sambil chill sama kopi kan. Oke, silakan ya. Santai. Yang merasa habis pengen banget masuk statistika habis dengar podcastnya bersama Winnie ini merasa insecure, kita terbuka. Ya. Kita terbuka. Jurusan sejarah menantimu. Sinilah nak. Ya. Lepaskanlah. Ya, mari membuat kamus bersama Adib. Tapi Win, ada nggak sih matkul yang bikin lo ke lapangan gitu? Lo di lapangan? Ada, tapi matkul eksternal. Eksternal tuh matkul apa tuh? Belanja. Wirausahaan. Oke. Nah, ngomongin lagi, mungkin ini ngomongin lagi tentang tadi karena Winnie ngomongin tentang wirausahaan. Memang di beberapa mata kuliah atau beberapa jurusan UI memang diarahkan, ada beberapa pengarahan terkait dengan kewirausahaan atau entrepreneurship ya bahasa kerennya. Kayak misalnya kalau di kedokteran itu ada health technology entrepreneurship, itu salah satu mata kuliah yang memang itu diarahkan untuk mahasiswanya punya pengenalan untuk entrepreneurship di bidang teknologi kesehatan. Terus kalau misalnya di farmasi itu ada mata kuliah bikin apotik, perencanaan apotik. Kalau di jurusan lo ada nggak? Misalnya ini caranya kalian buka kantor statistik atau kalian bikin badan survei, langganannya TV, langganannya nggak tahu deh. Bikin startup. Oke, kayak apa? Lagi booming banget tuh kayak startup macam Gojek, macam Grab. Itu kan kita kalau udah di mahasiswa akhir tuh diajarin yang udah lebih kompleks lah, udah lebih menjurus banget. Dosennya tuh bilang, kalian tuh dengan modal ini, itu kalian udah bisa membuka jasa penghitungan dari perusahaan ini. Misalkan ngitung risiko lah, atau kita kan dapat juga namanya matkul runtun waktu. Itu tuh bisa buat memprediksi harga saham, kayak gitu-gitu. Anjay. Beneran gue project waktu itu memprediksi harga nikel gitulah, harga komoditas. Nah, dengan modal itu sebenarnya itu udah cukup untuk kita untuk bikin startup. Gitu. Buat menyediakan jasa gitu deh. Mantap. Gokil, anjir nih ya, buat yang tertarik masuk saham terus dia nggak boncos-boncos sih, mungkin bisa masuk statistika. Nah, sebenarnya gue penasaran dengan BTW Besti, Winnie ini lulus 3,5 tahun. Ya, lebih cepat ketimbang gue sama Dimas lah ini. Nah, buat yang 3,5 tahun, gue pengen nanya dulu sih secara pribadi, kenapa lulus 3,5 tahun, sama rata-rata banyak nggak sih statistik tuh yang lulusnya 3,5 tahun? Dan biasanya tuh alasan mereka tuh pada umumnya tuh apa? Selain pengen cepat lulus. Oke. Gitu. Kalau dari pribadi gue, kenapa mau 3,5 tahun? Karena gue tuh bayar kuliah sendiri. Jadi kan lumayan ya menghemat uang semester, 1 semester. Gitu. Dan juga gue pengen cepat dapat kerja tetap. Karena kan kalau kita masih mahasiswa, perusahaan tuh jarang yang mau mempekerjakan kita secara tetap. Pokoknya ya lu belum lulus, ya lu intern. Gitu. Jadi ya udahlah, biar cepat dapat kerja tetap, gue cepat lulus. Dan mungkin persaingannya akan lebih
sedikit dibandingkan kalau gue lulus bareng yang 4 tahun. Karena kan yang 4 tahun biasanya banyak gitu kan. Jadi dari kerjanya juga bareng-bareng. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin perkiraan gue salah. Terus masalah banyak atau enggak, kemarin yang dari statistik, setahu gue, seangkatan gue tuh ada 60-an, itu cuma 7 orang yang 3,5. Itu banyak. Bukan cuma, itu banyak loh. Oh gitu? Itu banyak. Hitungannya tuh 3,5 itu hitungannya banyak. Tapi kalau dibandingin sama aktuaria, mereka hampir setengah angkatan terus 3,5 tahun. Kalau dibandingkan FIB itu banyak. Lu nggak Ingat, metode samplingnya beda. Metode samplingnya beda. Aduh. Oke. Ada nggak sih yang lama lulusnya tuh dan banyak nggak sih? Apa kebanyakan memang lulusnya ya? Lu kan baru nih ya, baru jurusan baru. Berarti kan lu masih bisa melihat lebih banyak yang lulus, dan kalau yang lulusnya lama tuh banyak juga nggak sih? Ada tapi nggak banyak. Berarti nggak banyak. Biasanya tuh nggak lulus itu kenapa? Apa karena alasan pribadi kah? Atau memang karena kejebak di apa itu namanya tadi, analisis real, atau kejebak di psikometri misalnya? Kejebak di pocin. Macam-macam sih. Ada yang mungkin karena organisasi, ada yang masalah SKS. Jadi misalkan semester 3 dia cuma bisa ambil SKS dikit, makanya baru ngambil di setahun ke depannya. Macam-macam sih. Ya, buat besti-besti kalau misalnya ngomongin SKS, sistem di UI itu biasanya adalah lo nilai IP lo di semester itu menentukan berapa yang bisa lo ambil di semester berikutnya. Memang kayak gitu. Jadi kalau misalnya lo di atas, gue lupa, mentok berapa sih, Dip? 24 SKS tuh? 3,5 ya? Iya. 3,5 ya. Ya misalnya lo IP lo semester 3,5, lo berhak untuk bisa ngambil 24 SKS di semester berikutnya. Minimal SKS masih 144 nggak sih? Iya. Masih, oke. Ya minimal lo untuk lulus itu 144 SKS termasuk skripsi. Nah, dan lo tuh lulus pas pandemi, sebelum pandemi apa gimana? Pas pandemi, kan baru Januari kemarin. Oh, berarti lu merasakan pandemi masih ngampus ya? Oke, itu gimana tuh perbedaannya? Oh, drastis banget. Gue kayak, dia ngomong drastis tuh kayak gue, ya kan lo kerjanya juga di belakang meja biasanya. Apa ngaruhnya? Maksudnya untuk anak statistika tuh apa ngaruhnya gitu? Yang kerjaannya memang ya udah depan laptop kebanyakan. Bener sih, sebenarnya kalau dibandingkan sama orang-orang yang mesti nge-lab, mesti itu pasti nggak sedrastis mereka. Itu. Tapi kalau untuk gue pribadi ya cukup drastis juga, karena kan biasanya gue dulu di kelas ngedengerin dosennya ngejelasin, terus dikasih latihan, maju ke depan dibahas soalnya. Tugasnya kalau kuis atau UAS pun kan juga ya udah di sana kita ngerjain soal diawasin gitu. Kalau waktu pandemi metode ngajarnya jadi berubah lagi kan. Ada yang mau via Zoom, ada yang cuma ngirim materi. Mending materinya kalau dibikin video gitu kan enak, kita bisa nonton. Ada juga yang cuma disuruh baca sendiri. Mungkin kalau untuk yang sosum, kalau baca sendiri itu bukan suatu masalah ya, tapi kalau untuk kayak gue stat atau matematika atau aktu itu lumayan tanda kutip beban, karena satu, bukunya pakai bahasa Inggris, terus kedua, banyak istilah-istilah yang kita tuh nggak ngerti dan kita masih cari tahu sendiri gitu. Terus tiba-tiba dikasih tugas yang banyak banget, yang bahkan kita tuh nggak tahu gimana cara ngerjainnya. Oke. Ya tapi mungkin itu karena pandemi awal-awal kali ya, sistemnya juga belum settle segala macem. Cuma tadi dia ngomong, gue kalau misalnya itu bacaan anak statistik berat, gue kayak sama aja. Oke, ya Tuhan Maha Adil ya, Tuhan Maha Adil. Yang kerjanya ngitung susah ketika baca. Oke, siap. Alhamdulillah ya Allah, makasih.
engkau masih memberikan keadilan. Ternyata dia nggak hebat-hebat banget. Beda Kak, kayak bacaannya berat banget gitu deh. Ya, Iya sih, sejarah juga enggak. Jadi enggak. I take it back. Ayo kita banding-bandingkan tebal buku. Enggak, ampun. Tebal buku dibandingin. Gue kalau misalnya banding-bandingkan tebal buku berani gue. Selama bukan anak kedokteran. Percaya sih gue Kak, gue percaya. Iya, berani. Ayo, sama gue juga kamus besar KBBI dari edisi 1 sampai edisi 5. Kamus mah itu kan lu yang bikin. Itu nggak bisa dibandingin. Oh iya, boleh. Kalau gue kan buku buat kuliah. Iya, oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin buku nih. Buku-buku lo tuh biasanya yang terkait statistik ya. Biasanya tuh isinya tuh kayak gimana? Oh, isinya? Metode, teori, contoh soal banyak. Itu sih. Kalau dirangkum secara besar kayak gitu. Nah, kalau misalnya buat anak statistika, lo nyebutnya tuh statistik apa statistika sih? Sama aja ya. Dep, yang modal statistik apa statistika, Dik? Kalau kita nyebut jurusan. Statistik. Jurusan. Statistik ya. Kalau nyebut jurusan. Statistika lah. Statistika ya. Statistika. Soalnya dia harusnya jadi kata sifat ya. Kalau gue buka KBI, statistik tuh nomina. Oh, nomina. Bener ya? Kalau statistika berarti iya, berarti kalau jurusan harus jadi kata sifat berarti statistika. Jadi statistika itu sama-sama nomina, bingung kan? Oh, sama-sama nomina. Emang KBI itu ini coy, susah dimengerti gitu. Kayak anak kelas revisi itu Kak sama lu Kak. Iya. Ada, kan? Ya udah lanjut. Ini yang lagi tarik. Biasa, ini penyakit Adif ya. Dia suka gatel ya kalau misalnya ada kata baru. Nah, kalau gue sih lebih enak nyebutnya statistika sebenarnya. Lebih keren aja daripada statistika benar. Statistika kan berarti. Nah, oke. Nah, statistika ini kalau ngomongin buku apa yang menurut lo nih untuk awal-awal ketika lo keterima nih, mendingan lo punya ini deh daripada minjem gitu. Untuk buku ya, kita belum ngomongin software, belum ngomongin komputer, belum ngomongin laptop. Oh, buku ya. Kalau untuk awal maba, gue saranin sih kalkulus. Kalkulus apa tuh? Kalau boleh dirinci. Capek loh. Itu sebenarnya dasar banget loh Dim, kalkulus tuh. Gue nggak dapet kalkulus. Gue tuh nggak hafal nama bukunya, tapi familiar sama bentukannya. Familiar. Terus ada edisinya. Tapi bisa aja nih zaman gue pakainya edisi keberapa, nanti zaman mereka udah beda lagi pakai edisi yang terbaru. Karena tiap dosen pun bisa beda-beda, mereka mau pakai edisi yang mana. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya sih udah nggak zaman ya buat punya buku begitu. Sama pandemi sih gue nggak pernah pakai buku, selalu pakainya e-book. Ya, kalau misalnya e-book apa yang biasanya lu jadi pegangan, kayak misalnya kalau gue kan misalnya kalau misalnya sejarah, misalnya berarti gue punya sejarah nasional Indonesia. Terus sama gue punya, kalau misalnya 2015 tuh ada buku hijau, buku-buku tentang tata cara penulisan makalah, tata cara penulisan EYD segala macam. Nah, kalau lo biasanya buat misalnya ngecek, gue lupa lagi metode itu apa aja, lo bukanya di mana? Google. Gue nggak bohong Kak, gue buka di Google karena untuk kita itu nggak ada satu buku yang kayak istilahnya bisa dijadiin andalan dari awal lo kuliah sampai akhir. Itu enggak, karena pelajarannya pun dinamis banget. Gitu. Kalaupun dasar, ya itu jarang lo pakai lagi pas udah di semester akhir. Paling, ini nih, gue lupa bilang. Anak itu harus punya namanya tabel distribusi. Tabel distribusi? Tabel distribusi semuanya. Jadi, nanti kalian akan belajar yang namanya distribusi data, ntar dijelasin juga di sana tuh apa. Nah, terus untuk membantu menghitungnya, itu
ada yang namanya tabel, jadi isinya nilai-nilai gitu. Nanti diajarin juga kok cara bacanya gimana, cara makanya gimana, tapi itu mesti punya, karena sering banget waktu ujian itu dipakai. Kalau di internet itu lama. Itu bisa cari di internet, atau bisa minta cutting yang udah, cutting pasti punya, gitu. Jadi kan nggak perlu nyari-nyari lagi. Nah, tabel distribusi itu apa cuman satu halaman gitu aja, satu halaman gede gitu, kayak tabel unsur kimia atau buku bentuknya? PDF-nya itu buku atau gimana? Banyak halamannya. Oh, banyak halamannya. Oke, berarti kayak itu ya, kayak apa sih Dip? Hitungannya Dip? Kalau banyak bukunya. Kalau misalnya bukan nggak kayak buku. Apa sih, modul ya? Modul ya? Kitab suci. Modul ya berarti. Modul ya, berarti ada modul ya, dan itu bisa dicari. Nah, buat teman-teman yang mungkin nanti keterima di statistika, bisa dicarilah untuk awal-awal kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya metode gitu, gue kepikirannya adalah apakah seorang mahasiswa statistika dalam titik tertentu, dalam titik perkuliahan tertentu, dia sudah ya udah di luar kepala aja gitu. Kayak misalnya kayak mungkin Adip di dalam kepalanya sudah tahu standar EYD misalnya, atau kalau kayak gue udah hafal di luar kepala sejarah Indonesia misalnya. Iya, pasti, karena memang dikondisikan dan dilatih kayak gitu juga sama dosen-dosennya. Jadi misalkan nih ada datanya angka, terus mau buat prediksi, oh berarti pakainya metode regresi misalnya gitu. Karena kita pakai itu terus menerus. Kan namanya latihan kan pasti lama-kelamaan. Iya, betul. Nah, berarti lu suka itu nggak sih, suka gatel nggak sih kalau misalnya orang nampilin data statistik tapi pakai chart atau diagram yang salah? Kayak misalnya kemarin itu ada kemarin berita, gue salah satu di TV lah, salah satu stasiun TV, dia nampilin chart perjalanan pertumbuhan pasien COVID, tapi dia pakai diagram lingkar. Diagram COVID dari tanggal ke tanggal, dari hari ke hari, cuma dia diagram lingkar gitu. Berarti lu gatel banget. Oke, sekarang ini lagi geleng-geleng kepala, teman-teman. Berarti lu gatel banget ya kalau misalnya ada orang salah pakai diagram gitu. Iya. Oke, berarti ini bisa dibilang ini ya, refleksnya anak statistik. Anak statistika. Nggak bisa. Refleksnya anak statistika gitu ya. Refleksnya kayak, aduh, kenapa sih mesti pakai diagram ini? Aduh, ini siapa sih yang nulis? Benar. Nah, kan kita habis itu biasanya itu kita ngomongin masalah masalah stigma. Ya, biarpun gue statistika sebenarnya stigmanya ya paling ngitung-ngitung doang ya, statistikanya ngitung-ngitung doang. Tapi kalau misalnya lu pernah nemu lagi nggak sih stigma yang sering lu dapet kayak gitu? Ini BTW pertanyaan Q&A udah antri ya? Oke. Ada nggak sih kayak lu pernah dapat stigma apa gitu loh? Kayak misalnya, oh lo statistika berarti bisa ini dong, sama kayak misalnya psikologi, oh lo berarti bisa baca pikiran dong. Enggak sih, lebih ke mumet banget ngitungin data, ngitungin rata-rata, standar deviasi, itulah pokoknya istilahnya. Males banget ngitungin pakai rumus, emang lo nggak mumet apa? Padahal tuh pada kenyataannya itu bukan kita yang ngitung tuh program, kita cuma mengoperasikan aja. Oke. Nah, kan sekarang lagi populer nih AI. Ya, AI di samping Metaverse. Tahu. Gue ada yang lucu. Anak statistika itu kebanyakan pada sebelah sama Coach Justin nggak ya? Sama Coach Justin. Coach. Nggak, kenapa emang? Karena kan Justin kan pernah dia bilang gini, bola itu bukan tentang statistik, lu nonton gitu. Sebelum nggak ya anak statistik ya, digituin. Nah iya, maksudnya anak statistik tuh kan kadang orang merasa gini, karena banyak misalnya kayak survei di mana gitu, terus memenangkan seseorang yang mungkin dia tidak dukung, terus kemudian
dianggap bahwa statistik, wah ini statistiknya manipulasi apa segala macam. Nah kalau anak Beda. Hilang. Oke, sorry, lu nangkep pertanyaannya, Win? bentar ya. Apaan yang jatuh tuh laptop lu? Nah kalau anak enggak, HP gue jatuh. Nah kalau anak statistik itu ngelihat itu enggak sih? Ngelihatnya tuh gimana gitu? Seberapa jauh statistika itu atau statistik itu bisa dipercaya? Atau bagaimana sih ngedeteksi ini statistiknya memang berarti ada unsur yang dimanipulasi kayak gitu. Sebab ada istilah margin error juga tuh. Nah itu apa sih? Oh iya. Intinya gitu. Seberapa dia bisa dipercaya itu ya? Iya. Intinya sebenarnya itu. Oke. Itu ada banyak aspek sih. Pertama dari metode pengumpulan datanya itu. Yang tadi bahasa keren itu teknik samplingnya. Terus itu udah termasuk lo ngumpulin di mana. Terus lo ngumpulinnya tepat sasaran nggak? Jangan lo mau ngumpulin tentang bola, tapi lo nanyanya ke orang-orang yang sukanya main bulu tangkis, misalnya kayak gitu kan, salah sasaran. Terus kedua, pengolahan datanya. Dalam pengolahan data itu kan kita pasti punya langkah-langkahnya tuh Kak, dalam uji yang kita gunakan. Gitu. Nah itu ada yang namanya hipotesis, ya kan. Terus kita juga punya tuh namanya tingkat signifikansi. Itu sebenarnya lebih ke tingkat kepercayaan. Kayak data kita tuh bisa dipercaya berapa persen. Seberapa confident kita untuk menyatakan kesimpulan tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya lo ngelihat sebuah diagram statistik, misalnya kayak di TV, di berita kayak gitu. Sebenarnya bisa ketahuan nggak sih dari statistik itu apakah misalnya ada data yang dimanipulasi atau enggak? Bisa tapi nggak gampang. Nah itu biasanya proses tahapan di kepala lo apa? Bandingin, paling gampang ini sih, bandingin judul chartnya sama isinya. Gitu. Sesuai apa enggak? Karena, kadang yang paling banyak dilakukan, kesalahan yang paling banyak dilakukan itu adalah menggeneralisasi. Oh, yang tadi seperti lo omongin ya, kayak misalnya samplingnya hanya di beberapa daerah, tapi bilangnya untuk se-Indonesia kayak gitu ya. Benar. Oke. Nah, data statistika itu kita ngomongin ada hal menarik kayak sosial media analisis. Nah, kalau misalnya statistika itu ngambil perannya tuh di mana? Statistika itu identik dengan kita dari data yang cuma angka, kita ambil insight informasi dari situ. Misalkan nih, dari jumlah viewers, dari jumlah, kalau di Instagram kan misalkan ada yang berapa kali dari postan itu dia nge-visit profilnya. Impresi segala macam. Ya, kayak gitu impressionnya. Berapa orang yang komen gitu. Nah itu bisa diolah pakai berbagai macam metode, terus menghasilkan usulan-usulan strategi ke depannya. Misalkan, ternyata orang kalau dibikin Q&A itu kalau yang model gini kurang, tapi kalau dibikin yang polling orang lebih semangat buat aktif partisipasi. Nah itu dipelajari nggak di statistika atau cuman dasar aja, cuma dasar dalam arti metode berpikirnya aja yang diajarin? Oh iya, metodenya. Tapi kalau itu kan sebenarnya tinggal diaplikasiin aja. Jatuh lagi apa ya? Karena pakai laptop. Sorry ya Besti, jatuh mulu apa ya Dimas. Oke, baik. Mungkin gua BTW lo besok gawe apa lagi WFH? Santai, WFH mulu kok. udah. Jadi lo beneran ya, maksudnya udah 4 tahun banyakan di belakang meja terus ditambah lagi ini gitu. Pengen gak sih sekali lo kerjaan lo? Pengen gak sih sekali tuh kerjaan lo ini keluar lapangan gitu? Lu merasa burnout banget gak sih selama 4 tahun ditambah lagi kerja gitu? Pengen coba sih, pengen.
Itu Dan kayak lo misalkan kayak orang marketing kan ketemu sama klien. iya sama klien gitu. Tapi gue pengennya seimbang aja gitu loh. Oh, gitu. Udah balik. Dah, sorry para besti, sorry. Hebat. Ada gangguan teknis tadi. Ada Ya gangguan udah. teknis. Ada lagi nggak? Nih mau mulai nih. Kita ngomongin ngomongin apa yang laptop segala macam. Nah, iya ini ada yang nanyain juga. Ini lucu nih. Oke, masuk dari situ lah. Yuk. Oh, ini ada itu dari question box gitu. Iya, enggak sih. Kita biasanya kita nge-search di Twitter biasanya, nge-search di Twitter pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Karena biasanya ya medsos kita isinya cuma shit posting ya. Oke, baiklah. School, aku rencananya mau ngambil jurusan statistika. Kira-kira laptop ini worth it nggak? BTW ini Redmi Book. Nah, terus dia ngasih foto spesifikasinya yang nggak usah gue bacain lah ya. Tapi, nah itu silakan dijawab. Nah, spesifikasi laptop yang dibutuhkan untuk menjalankan software-software yang dipakai di jurusan ilmu statistika. Apa aja? Ya, jadi RAM-nya ya, biasanya tuh laptop tuh RAM kan ya? RAM-nya tuh 8/64. Oke, berarti 8 giga lo pakainya yang minimal 64 bit. Oke. Nah, ya tuh, benar. Dulu waktu zaman awal maba, gue tuh nggak mengira kalau laptop tuh penting buat jurusan gue. Karena mikir kan ya, gue ngitung, gue belajar metode, tulis. Ternyata penting banget. Begitu masuk ke programming, laptop gue crash, nggak kuat. Karena gue dapetnya punyanya 32 bit itu. Oke, berarti minimal Windows-nya tuh, kalau Windows berarti Windows-nya minimal 64 bit. Gue nggak tahu kalau misalnya MacBook kayak apa. Tapi 64 bit ada spesifikasi lain nggak? Enggak. Itu aja udah cukup. Oke, itu aja cukup. Jadi teman-teman bisa disesuaikan lah laptopnya kayak gitu. Okay. Sama nah kalau lo boleh kasih tahu, gue nggak tahu ini boleh kasih tahu apa enggak ya, karena ini kayak kemarin resep rahasia. Software yang lo pakai itu apa biasanya? RStudio, SPSS. Itu sih 2 yang paling banyak, tapi belajar ini Python. Python sebenarnya kan bahasa pemrograman kan, jadi bebas mau lu pakai Jupyter, mau lu pakai Google Colab itu bisa. Ya, kalau Python itu biasanya itu untuk penarikan data ya, di internet nggak sih? Bisa buat ngolah datanya juga. Justru Python lebih powerful dibanding RStudio tadi. Nah, kan sekarang nih bukan zamannya, tapi konsep-konsep tentang AI atau artificial intelligence kan sekarang lagi rame-ramenya. Lo sebagai anak statistika yang banyak ngambil software apa segala macam, kayak banyak ngejalanin kayak gitu, lo khawatir nggak sih bahwa suatu saat peran lo akan tergantikan dengan software misalnya, atau dengan AI, atau dengan misalnya kayak software otomatis kayak gitu? Enggak. Kenapa? Karena namanya artificial, itu pasti ada sesuatu yang nggak bisa dilakukan dibanding sama manusia. Ya misalkan nih, ngolah data. Mungkin hasil realnya, hasil sakleknya tuh segini. Tapi kan kita sebagai manusia, kita juga berpikir secara empati. Terus kayak kita mempertimbangkan hal-hal kayak, kalau kita ngelakuin strategi yang ini, nanti mungkin dari segi politik lah atau dari segi mana itu bisa membahayakan atau gimana. Kan ada pertimbangan-pertimbangan yang nggak bisa dilakukan sama artificial intelligence itu. Ya. Jadi tetap dibutuhkan tenaga manusia untuk mengambil keputusan. Berarti ya untuk sekitar 50 tahun ke depan jurusan statistika masih ada lah ya. Ya. Yakin. Ya. Itu mungkin kalau Adit bisa tuh digantiin. Salah timbang ngecek grammar doang. Iya, tapi yang ngajarin lo untuk berbahasa itu butuh guru, coy. Tapi yang ngajarin UTBK nggak bisa AI. Iya, tetap ya. Sastra Indonesia, long live.
Ya. Gue kalau misalnya sejarah bisa ngumpulin arsip tanpa harus gue ke perpusnas atau ke Andri, gue mau sih. Oh gitu. Susah Pak, capek Pak. Iya sih. Capek Pak digitalisasinya Pak. Iya. Nah, mungkin itu jadi jawaban juga atas pertanyaan ini tadi, sekaligus menjawab pertanyaan, ada nih, PTN, jurusan statistika itu prospek kerjanya luas nggak ya? Sender bingung, pengen banget ke jurusan tapi kata ortu jangan. Nah, gue bingung nih, ortunya tuh ada dilema apa gitu. Mungkin ortunya pernah ketemu ini tadi apa statistika real gitu. Itu jangan. Nanti lu ketemu ini gitu. Nanti kamu analisis real, kamu ketemu psikometri, jangan. Enggak sih. Tapi biasanya orang tua itu bilang jangan atau misalnya itu biasanya karena orang tuanya memang tidak familiar dengan jurusan itu. Ya itu wajar sih, wajar kok. Nggak harus apa ya, nggak harus lo kemudian langsung nggak ngambil sih ya, digging dulu. Nah tapi pertanyaannya adalah masalah prospek kerja. Wah, ini dia nih yang gue tunggu-tunggu dari tadi nih Kak. Sebenarnya kita nggak mau nanyain itu ya Dip ya. Oh gitu. Nah, kita sebenarnya nggak pernah nanyain prospek kerja sebenarnya. Soalnya kita menganggap bahwa sekarang tuh jurusan sama prospek kerja tuh sebenarnya sudah pasti nggak nyambung di Indonesia tuh. Kemarin tuh ada penelitian dari BPS, gue nggak tahu metode samplingnya kayak gimana sih, gitu, bahwa sekitar 67% sampai 70% mahasiswa Indonesia tuh kerja tidak sesuai dengan jurusannya. Gue nggak tahu apa samplingnya anak sejarah semua. Kalau samplingnya anak sejarah semua, iya sih. Tapi kalau samplingnya anak kedokteran semua, kebanyakan anak kedokteran pasti statistiknya berubah. Ya nggak sih? Oke. Gimana? Tapi dijawab. Oke, kalau udah ditanyain, sekalian mau promosi kalau justru jurusan ini yang prospeknya lagi booming banget. Kalian pasti tahu, tadi disebutkan artificial intelligence. Itu di dalam AI itu ada yang namanya data science. Dan dalam data science itu dibutuhkan yang namanya data scientist sama data analis, yaitu dari kita, dari jurusan statistik ini. Sebenarnya itu banyak juga dari anak IT. Gitu. Tapi kan IT ya programmingnya gitu. Kita kuat di metodenya. Gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak kalau anak stat itu kuat di metode, tinggal belajar programnya. Kalau anak IT udah kuat di programnya, mereka belajar metodenya. Oke. Nah ini menarik ya sebenarnya. Apa yang dinyatakan Winnie itu mungkin ramalan yang benar adanya gitu ya. Tapi maksud gue siapa sih dulu yang nyangka? Lu jangan bilang ramalan dong. Anak statistik kayak bisa prediksi harga saham. Waduh. Ya udah, prediksi bukan ramalan. Oke, gue ganti prediksi gue. Soalnya yang kalau gue lihat ya, siapa yang bakal berpikir bahwa pada hari ini mungkin ya, kalau di sekeliling gue ya salah satu yang lagi booming banget jurusannya si Diki yang ilmu komunikasi, yaitu jadi digital marketing kan. Soalnya kan di tahun 2010 ke bawah, internet masih belum merata gitu kan, orang-orang masih belum punya HP semua. Ya, ke arah sana susah gitu ya. Tapi mungkin aja nih prediksinya si Winnie bener. Jadi, ya udah, buat orang-orang yang merasa prospeknya ngapain, ya itu, terjawab. Ya. Nah, gue mau nanya adalah, tadi kan lo sempat singgung data science. Statistika itu adalah bagian dari data science, atau data science adalah bagian dari statistika menurut? Statistika bagian dari data science. Berarti data science lo berarti termasuk itu ya, apa? Jadi dia adalah bagiannya gitu ya. Kayak lo tadi ngomong berarti anak IT bikin programnya, bikin program misalnya penarikan data, gue nggak tahu sebutannya apa, dan data analis anak statistika adalah yang ngolah. Seperti itu nggak sih? Ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi tetap yang meresentasiin anak FIB. Yang bikin captionnya tetap anak FIB. Mantap. Sebagai copywriter. Oke, jadi teman-teman ya jangan khawatir lah ya, lo harus saingan dengan apa, semuanya punya bagiannya masing-masing lah ya. Semua punya bagian masing-masing, semuanya punya peran masing-masing, dan gue melihatnya sebenarnya di era digital sekarang, kalau misalnya kita bilang era digital sekarang, menurut lo data statistika itu jadi makin terbantu dengan berbagai macam kemajuan teknologinya, atau bahkan menurut lo
ini gue jadi makin banyak yang mesti gue pelajari kayak gitu. Makin terbantu, pasti terbantu banget. Karena salah satu contoh gampangnya, metode pengumpulan datanya aja juga jadi gampang banget kan. Sekarang ada Google Form, bahkan kayak semacam polling di Instagram aja itu udah bisa jadi data juga. Nah kalau misalnya gini, misalnya dari polling, gue nggak tahu ya, ini pertanyaan yang menurut lo pertanyaan sampah apa enggak? Kan kalau misalnya kan di Instagram itu ada polling ya, ada polling. Nah terus polling itu kemudian ada grafiknya. Nah apakah secara statistika itu bisa mewakili dari sebuah taruhlah populasi, dari populasi minimal paling nggak populasi follower dia dong kayak gitu. Yeah. Nah kalau misalnya dilihat dari statistika itu benar nggak secara metode? Tergantung jumlahnya, perbandingannya gitu. Tergantung perbandingannya. Misalkan followersnya 1.000, terus yang vote cuma 5, ya itu nggak bisa. Oke. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita voting, berarti sebenarnya kalau voting terkait, berarti ini juga terkait temanya dong, ya nggak sih? Terkait temanya juga dong, tema surveinya. Kalau misalnya tema surveinya adalah misalnya, apakah setuju si A menjadi presiden? Berarti nggak bisa dong pakai polling Instagram, ya nggak sih? Iya, nggak Polling bisa. Twitter. Oh iya, atau polling Twitter lah. Twitter. Uh-uh. Tapi nggak bisa. Karena kan terbatas. Ya benar, balik ke konteksnya lagi sih. Oke deh. Ada pertanyaan apa lagi, Dip? Ini gue nggak tahu nih pertanyaan, mungkin bikin berantem anak statistika sama anak farmasi. Tapi ada yang nanya gini. Ini karena ada nanya statistika UI ya. Katanya anakku pengen kuliah di UI, mau pilih UI jurusan statistika, tapi akreditasinya B, atau mending di jurusan farmasi tapi akreditasinya A. BTW aku minat 2 jurusan itu. Ini gue bingung ya. Yang satu hitung-hitungan, yang satu ngeracik obat. Disatuin gitu. Dua-duanya ngitung. Kan kemarin sih. farmasi kan juga ngitung sih. Ya mungkin dia suka ngitung lah, suka ngitung dan meracik obat. Ya siapa tahu kan, passion mah bisa juga. Nah lo ngejawabnya gimana? Mungkin. Ya pun kalau masalah akreditasi, gue udah jelasin ya di awal. Ya itu aku nggak jelasin lagi. Mungkin lebih ke prospek kerjanya deh. Kayak bayangin kalau nanti lo udah kerja, apakah lo seseorang yang akan enjoy di bagian farmasi? Farmasi tuh berarti dia mungkin salah satunya apoteker, bener nggak? Ya, mungkin apakah lo enjoy dengan meracik obat, dengan takaran dosisnya, atau lo lebih suka ngitung pakai program, terus mungkin kerja di kantoran, atau kerja di startup, kayak di GoPip, atau Grab, kayak gitu lah. Soalnya kita belum di-endorse, males. Oh gitu, ya pokoknya atau di perusahaan-perusahaan startup yang lagi booming sekarang, gitu. Ya, untuk Gojek dan Grab, ntar kami kirim invoice, kalau nggak dibayar kami cut. Kami edit. Balik ke passion lagi sih, karena dua hal yang berbeda banget sejujurnya. Ya jadi mungkin ya balik lagi lah, lo gampang lo dengerin episode ini dan episode farmasi kita. Betul. Gampang banget itu. Ini sangat mempermudah, gila. Ya, setuju gue. Nih, oh ya, sebenarnya ini juga termasuk pertanyaan yang belum Dimas selontarin ya, yang mungkin kelupaan. Skripsian jurusan statistika tuh mostly ngitung yang ribet gitu ya? Nah, skripsi anak statistika tuh biasanya tentang apa sih? Nah, gitu aja nggak sih? Sip. Jadi ada dua macam. Ada skripsi metode, gue nyebutnya skripsi metode atau teori, sama skripsi terapan. Kalau skripsi metode, kayak gue kemarin, itu kita membahas tentang suatu metode baru. Misalnya dari metode A, terus ada orang yang ngembangin nih, terus gue ngebahas metode itu. Plusnya di mana, minusnya di mana, lalala. Nah, kalau misalkan terapan, yang lo fokusin adalah datanya. Jadi lo mesti tahu kenapa lo ngambilnya data itu. Dan datanya juga harus up to date. Misalkan sekarang tahun 2022, terus lo nggak boleh tuh ambil tahun 2018. Kalau misalkan lo ngotot ambil data itu, lo mesti jelasin kenapa sih penting banget di tahun 2018 itu ada apa. Begitu. Nah, baru dari data itu,
lo pilihlah metode yang cocok untuk pengolahannya gitu. Untuk masalah topik itu macam-macam. Ada yang kayak gue kemarin tuh ngambil topik machine learning. Jadi kalau lu tahu film Startup ya yang ada 6 dosan sama satu lagi siapa tuh Han Ji Pyong. Nah itu tuh mereka nyebut-nyebut machine learning. Nah itu tuh gue ambil skripsi itu. Terus ada juga yang ambil skripsinya tentang teori peluang, ada juga yang nyerempet ke aktuaria, banyak temen gue. Macam-macam sih. Oke, nah itu ya teman-teman ya, skripsiannya anak statistika. Nggak ngerti sama. Ya, saya tidak, ya ini apa ya, gue mengakui lah kekurangan gue gitu. Biarpun, ini ngomongin pengalaman gue sih sebenarnya. Kan gue sejarah itu, gue dalam penyusunan skripsi itu gue juga ngumpulin data di PPS. PPS itu gue akui keren. Kerennya kenapa? Karena dia semua datanya itu lengkap, dan datanya itu bisa langsung ke email atau ke G Drive lo. Dan dia datanya itu dia data dari zaman Belanda, data statistik dari zaman Belanda itu ada. Dan itu menurut gue keren banget, sangat membantu. Terima kasih BPS, Anda bikin saya lulus. Oke, lanjut ya. Ada lagi nanya, enaknya jadi anak statistika. Susah banget sampai hari ini ya? Statistika. Nah, oke, enaknya jadi anak statistika. Apaan? Gak ada laprak. Hahaha. Apa itu laprak? Nge-lab. Tiap hari, dari pagi sampai malam. Sorry, gak kenal, bos. Sejarah juga gak ada laprak. Ayo, apalagi? Apa yang bisa lo sombongin, sebutin. Itu yang paling disombongin diantara anak MIPA lainnya soalnya. Oh, oke. Iya, tapi benar sih kalau dia banding anak MIPA yang gak ada laprak ya. Gak ada laprak. Biarpun kita mungkin kalau misalnya depan komputer ya mungkin bisa hitungannya juga itu ya juga laprak gitu. Kalau misalnya kalau misalnya dianggapnya gitu. Aktuaria sama MTK emang ada laprak? Enggak. Ya pokoknya dapat matematika, nggak ada laprak. Oh, dapat matematika nggak ada laprak. Jadi buat teman-teman yang IPA dan tidak mau laprak, silakan mencoba statistika. Dan statistika lumayan kok, daya saingnya rendah. Ya, mumpung ininya belum mumpung akreditasinya masih B. Kan kalau akreditasi B itu orang-orang jadi banyak yang nggak mau mutusin untuk tidak ngambil itu sebenarnya. Benar. Ya, mumpung nih teman-teman. Ada lagi nggak, Dip? Gue tadi mau nanya apa ya? Oke. Ada yang nanya gini. Belum nemu. Oke, lanjut lo, Dim. Lo. Nah, kalau misalnya nih, gue kan sekarang lagi kenceng-kencengnya terkait dengan data science. Kalau perkembangan di ilmu statistika itu secepat apa sih perkembangannya? Oke. Nah, ini juga gue lupa bilang tadi, Kak. Jadi tuh gue sama angkatan satu di bawah gue, kan gue 2018 ya, sama 2019 tuh masih dapet kurikulum 2016 kalau nggak salah. Atau 2015 gitu. Nah, anak 2020 itu udah beda lagi kurikulumnya. Jadi mereka benar-benar difokusin ke data science ini. Jadi kalau dibilang cepet, lumayan cepet juga. Karena kan penerapannya ke yang data science ini kan. Jadi mereka langsung difokusin untuk terjun langsung ke data science ini. Lo sebagai anak statistika itu ada semacam tuntutan nggak sih lo untuk mengetahui misalnya software terbaru terkait dengan pengolahan data atau misalnya terkait dengan metode-metode baru, lo ada tuntutan untuk update seperti itu nggak sih? Karena kalau misalnya kedokteran lo harus tahu nih teknologi pengobatan terbaru atau penelitian terbaru atau misalnya lo ada simposium terbaru. Kalau anak statistika tuh ada kayak gitu nggak? Ada pasti. Karena kan metode pasti berkembang terus ya, ada aja gitu orang yang ngembangin yang mungkin lebih general atau lebih apa.
gitu. Tapi biasanya kalau dari pengalaman gue ya di dunia kerja tuh yang dipakai biasanya yang klasik-klasik gitu. Softwarenya pun biasanya dipakai yang klasik-klasik karena balik ke standar perusahaan masing-masing. Nah, kalau misalnya lo familiar nggak sih dengan sekolah tinggi ilmu statistik? Familiar, tapi nggak yang tahu banget gimana. Maksudnya kalau ditanya dalam-dalamnya kayak gimana ya gue nggak tahu. Ya, soalnya banyak gue pernah nemu beberapa gitu ya, beberapa yang apa, kalau BPS itu kan kalau nggak salah sama kayak stannya gitu ya, sama kayak mungkin kayak sama kayak stannya gitu. Dia ngambil ada yang pengen mungkin langsung berkarir di bidang statistik. Oh, memang dia perguruan tinggi kedinasan program diploma 4. Iya, betul. Kayak gitu. Yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik sejak 1958. Jadi teman-teman, oh berarti mungkin karena itu juga ya. Kenapa yang daftar nggak terlalu banyak ya? Mungkin karena memang ada yang ngincernya memang kedinasan. Benar. Kayak gitu. Karena kan kalau misalnya kedinasan kan sudah ya quote unquote bisa sudah dijamin kerja lah ya. Sudah dijamin kerja. Biarpun kita nggak tahu nih sekolah kedinasannya seperti apa. Nanti boleh lah ya kita cari-cari deh sekolah kedinasan deh, anak sekolah kedinasan. Kan ya gue juga pengen ke kedokteran. Cuman anak IPS. Ya, Mas Nadim, tolong Mas Nadim. Mas Nadim, tolonglah. Anak IPS tuh kenapa nggak boleh ngambil IPA? Kami juga bisa ngitung. Kami juga bisa matematika lanjutan, bisa biologi, bisa kimia. Gini-gini Nah, itu dijawab kan- sama Mas Nadim ya. Wah, Itu kan gila. masalah pola pikir aja. Ya, dijawab boleh, tapi mesti di sini. Ya, asik. Iyalah, Langsung tembus peringkat 1, tus. Ya, cuma jawab di enggak, ntar Mas Nadim, ya saya bikin podcast sendiri. Ya. Ya. Ngacak-ngacak analitik kita aja. Iya. Nih, BTW podcast kita tuh kalau lu klik podcast terus pilih edukasi pendidikan tuh yang emang nggak di pertama sih, tapi kalau lu scroll 3 kali ya tuh 2, 3 lah ada. Udah ada. Ya kalau misalnya itu statistik analitiknya Spotify juga kan itu tergantung dengan yang lo masukin kayak genre yang lo masukin ketika lo bikin podcastnya gitu di awal. Kalau misalnya soalnya ada juga masa podcast horor dimasukin ke pendidikan. Itu. Oke. Nah, itu sebenarnya salah satu salah satu kekurangan. Menurut gue salah satu kekurangan ketika lo hanya mengandalkan mesin dan bukan hanya mengandalkan manusia gitu, karena mesin hanya membaca apa yang ditulis, apa yang diketik gitu, tapi mesin itu kan nggak bisa ngedengerin podcastnya sendiri gitu, dan mesin tidak bisa menentukan kayak oh iya ini memang benar podcast pendidikan gitu. Oh ini bener podcastnya lucu. Nah iya. Spotify nggak mau nge-hire kita nih jadi media sosial analisis. Ya udah. Ada lagi nggak, Din? Kalau nggak ada sih. Iya pesan klise. Pesan klise. Harusnya ada jingle nih pesan klise gitu. Tapi kita emang malas ngedit. Gue malas ngedit sumpah. Atau mungkin besti ada yang pengen jadi relawan kita. Ya kita masih belum bisa ngasih apa-apa, jujur aja nih. Tapi kalau misalnya emang pengen berkontribusi boleh. Nanti kita boleh lah buat portofolio lu. Buat portofolio, nah boleh tuh. Kita kasih datanya nih, Brad. Boleh banget, gitu. Ya. Ya, ini pesan-pesan klise sebenarnya pesan-pesan standar lah ya. Buat lo ada pesan-pesan apa, Win? Buat teman-teman yang sedang mempertimbangkan jurusan statistika UI untuk sebagai pilihan kuliahnya. Oke. Kalau kesan tuh berarti kesan gue sama kuliah nggak sih? Pesan. Oh, pesan. Oh, Nah. maaf, pesan. Oke, pesannya adalah go for it karena ini lagi booming banget. Gue nggak bohong karena ini startup lagi berkembang banget dan jurusan stat itu sangat-sangat dipakai di startup. Bukan cuma startup, bahkan sampai perusahaan konvensional pun sekarang mereka juga sudah membutuhkan jurusan statistika. Bukan sudah sih, emang membutuhkan. Intinya prospek kerja lo luas banget. Ini ketika Winnie ngomong gitu, gue sama Dimas insecure sebenarnya. Enggak lah, kita nggak insecure. Gue sih nggak insecure. Kan lo butuh 4 tahun, gue cuma butuh 6 bulan. Oke.
Enggak lah, kan gue masih ada, kita kan masih ada itu coy, masih ada apa? Masih ada kayak PNS. misalnya bukan, iya masih ada PNS. Masih ada PNS. Kita kan masih ada PNS. Iya. Sama ini kalau kita kan sebenarnya bagiannya itu adalah merepresentasikan datanya sebenarnya. Oh iya. Sama strategi ketika data itu sudah muncul. Sebenarnya kan lebih ke situ. Tapi Kita sebagai menarik media sosial kreatif kali ya. Iya, menarik kayak ucapan pesan-pesannya Winnie itu tadi gue bilang apa, dia bilang booming. Gue penasaran loh. Kapan jurusan sejarah tuh lagi booming-boomingnya di kerjaan gitu. Pas mau pemilu. Ini pas mau pemilu. Pemilu ya? Pas mau pemilu. Beneran. Okay. Orang-orang tuh banyak ngomongin sejarah pas pemilu, beneran. Iya. Oke deh. Makasih banget Winnie. Yeah. Sudah ngobrol-ngobrol bareng kita. Ya, mungkin nanti abis ini ya abis statistika aktuaria kali ya. Gue juga pengen tahu nih aktuaria tuh. Aduh, gue stigma aktuaria banyak banget sih. Gue pertama kali mikir aktuaria tuh, gue mikirnya tuh aktuaria tuh ngomongin itu cuy. Ngomongin apa? Ilmu air. Gara-gara gue salah denger. Oh aktuaria. Oh ngomongin air. Oh, kan gue mikir kan ada teknik lingkungan. Oh ini mungkin ngomongin ini nih sumber daya air. Kan ada geologi, ada geografi gitu kan. Oh ada teknik pertanahan gitu kan. Di Undip tuh kalau nggak salah ada teknik pertanahan. Di IPB kalau nggak salah ITB itu ada teknik pertanahan. Gue mikir, oh ngomongin air. Iya. Terus ternyata bukan. Oke maaf ya teman-teman aktuaria. Itu ya, maaf saya memang. Mereka udah biasa kok Kak, tenang aja. Ya nanti kita obrolin lah sampai ya nanti kalian nantikan aja episode aktuaria. Oke, Winnie, terima kasih banget sudah ngobrol bareng kita, sudah ngasih insight dan menarik banget. Apalagi sekarang terkait dengan data science tuh lagi booming banget, bener, lagi booming banget dan sedang kalau misalnya lu buka job street, kebanyakan itu yang memang dicari. Kebanyakan itu yang lagi dicari nama Lina. Oh iya, sama satu lagi di pertanyaan nih. Apaan? Lu jago banget Excel nggak sih? Jago banget enggak? Tapi kalau untuk standar statistika gue bisa. Soalnya kan ya lu tau sendiri ya, kalau di TikTok tuh salah satunya yang dekat dengan statistika sama gue tuh cuman TikTok tips-tips rumus Excel. Pengolahan data cuma rumus Excel. Bener, tapi Excel itu sangat-sangat powerful loh Kak. Bener, sangat-sangat powerful. Gue nggak usah deh, nggak usah ntar nyambung. Tapi kalau misalnya di statistika sering banget pakai Excel. Sering. Sesering apa? Sesering tiap ada data dirapiinnya di Excel dulu. Oke, baru masukin software. Oke deh. Yaudah, terima kasih teman-teman para bestie. Semoga ya sehat-sehat lah ya. Omikron lagi naik-naiknya nih. Ya ini teman-teman kita di Erika sedang keras-kerasnya bekerja. Semoga kalian semua dilindungi. Oh ya Win, lo sekolah musik lo udah mau lulus? Apa udah lulus? Udah ngajar gue. Oh udah ngajar. Oh ya, kita kasih kesempatan untuk lo endorse nih. Silakan. Endorse apa sekolah musik gue? Enggak lah, endorse lo sebagai pengajar musik atau gimana. Silakan, itu bonus. Thank you lah. Buat bestie-bestie yang sedang yang kepengen nih bisa main piano biar bisa ngeceng di Instagram. Gue bisa main lagu ini nih. Mungkin bisa hubungin gue gitu karena gue adalah tenaga profesional dan saat gue bilang profesional, gue beneran profesional gitu. Mau lu belajar klasik, ayo. Mau lu belajar pop, bisa. Gitu. Jadi hubungin di mana? Ya. Tanya-tanya ke Kak Adip sama Kak Dimas nomor gue atau line gue atau IG gue. IG lo apa? Winnie Gracia, WINNY GRACIA. Itu ya. Jadi emang jadi maba tuh akan selalu memberikan kesempatan untuk para narsumnya karena kemarin si Sehan di Jasa Cina kan dia kan punya kopi. Nah, kita endorsein juga, tenang. Luar biasa. Iyalah, orang belum ada fee-nya nih.
Tenang, nanti jujur-jujuran kalau gue aja. dapat murid dari podcast ini, gue kasih itu kok, kasih apa namanya, bagian lah. Nggak Ya, usah. nggak usah. Kita beneran. nggak usah. Soalnya nanti gue nggak mau semua yang DM nanyain soal musik. Bener juga. Nggak. Ya gue ya berharap aja kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik, kayak misalnya mau coba untuk menekuni hobi musik, bisa hubungi Winnie. Untuk misalnya kalian mau ya lebih jago atau lebih bisa menikmati atau bisa alat musik. Ini alat musik atau nyanyi? Piano. Oh, piano. Oke, buat teman-teman yang pengen les nyanyi sama gue, tapi jangan deh piano aja. Oh ya. Oke, teman-teman yang pengen les piano sama Winnie, bisa hubungi Winnie nanti ya. Ya. Jangan DM kita. Cari Instagram sendiri. Yang pengen les UTBK bisa lah. Lu akun kita aja dipakai buat nge-retweet sama nge-like postingan lu ya. Postingan iklan bimbel lu. Ya, yang pengen les UTBK Sabila ya. Udah. Yaudah, bye-bye semuanya. Makasih ya, dadah. Thank you semua.